Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi konsep jual beli dengan akad murabahah, istisna, dan salam yang diperbolehkan oleh syariat untuk memenuhi tugas mata kuliah PAI 3. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami ya. Yang pertama adalah jual beli murabahah. Kata al-murabahah diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata aribhu yang artinya kelebihan atau tambahan atau juga keuntungan. Sedangkan menurut para ulama terdahulu ialah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya, jual beli dengan akad murabahah merupakan transaksi jual beli yang mana harga awal diketahui oleh kedua belah pihak, kemudian keuntungannya pun diambil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan jual beli murabahah ialah yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki." Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan disahihkan oleh Su'aib al-Arnaut. Yang kedua, dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas mengatakan, "Menurutku bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan." Hadis riwayat Muslim. Intinya, seseorang penjual jika dia ingin berdagang, maka tidak boleh menjual barang baik yang bentuknya makanan ataupun bukan sebelum barang itu benar-benar menjadi resmi miliknya. Adapun dalil yang berkaitan dengan akad murabahah tercantum dalam Al-Quran yang artinya, "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, syarat jual beli murabahah terdiri dari yang pertama adanya harga awal atau modal. Yang kedua, kedua belah pihak mengetahui keuntungan yang akan diambil oleh penjual. Yang ketiga, hendaklah barang yang menjadi modal termasuk barang misliat atau barang yang sesuai dengan kriteria. Adapun implementasi dari jual beli murabahah di perbankan dicontohkan sebagai berikut. Misalkan nasabah datang kepada pihak bank, dia menyampaikan keinginannya untuk memiliki barang dengan kriteria tertentu, misalkan motor Vario warna hitam keluaran tahun 2020. Kemudian bank melakukan uji kelayakan kepada nasabah, baik secara dokumen maupun yang sifatnya penilaian kejujuran. Lalu bank mencarikan motor yang diinginkan oleh nasabah dan membelinya secara tunai dari dealer, dan motor tersebut menjadi milik bank. Ketika barang sudah resmi menjadi milik bank, nasabah melakukan transaksi jual beli motor yang telah dipesannya kepada bank. Dalam hal ini pembayaran bisa dilakukan secara kredit maupun secara tunai. Karena menggunakan akad jual beli murabahah, maka kedua belah pihak harus sama-sama mengetahui berapa harga beli motor tersebut dan berapa keuntungan yang akan diambil oleh si penjual. Nah, bila kedua belah pihak telah sepakat, maka disitulah terjadi transaksi jual beli yang sah. Kemudian bank menyerahkan motor itu kepada nasabah dan nasabah pun membayarnya kepada bank, baik secara tunai maupun secara kredit. Bismillah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai konsep jual beli yang kedua, yaitu akad jual beli salam. Kata salam berasal dari kata at-taslim. Kata ini semakna dengan as-salaf yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Menurut istilah, salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah ditentukan dengan pembayaran tunai pada saat akad yang berlangsung.
Jadi, akad salam ini sistemnya adalah pembayaran di muka atau secara tunai, kemudian barang akan diserahkan di kemudian hari, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli pada saat akad tersebut. Oke, kemudian kita lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu mengenai dalil dari akad jual beli salam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai, untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menulisnya." Selain itu, Allah juga berfirman di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba", yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada pula di dalam hadis Rasulullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Nabi tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu 2 atau 3 tahun, maka beliau bersabda, barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan dalam timbangan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan hingga tempo yang telah ditentukan atau telah diketahui oleh kedua belah pihak pula. Muttafaqun alaih. Nah, dari beberapa dalil ini dapat kita simpulkan bahwasannya akad jual beli salam ini ketika melakukan suatu akad jual beli salam, maka hendaknya ditulis. Kenapa? Karena sistemnya itu tunai dan kredit. Gimana tunai dan kredit? Tunai itu adalah ketika pembeli itu membayarkan uang, menyerahkan uang kepada penjual untuk barang yang ingin dipesannya, kemudian pembeli belum menerima barang itu, sehingga secara tidak langsung penjual itu berhutang kepada pembeli. Maka dari itu penjual hendaklah untuk menulisnya. Kemudian yang kedua dapat kita simpulkan bahwasannya ketika jual beli salam itu harus diketahui secara spesifik kriteria seperti apa, takarannya seperti apa, ukurannya seperti apa, dan beratnya seperti apa. Nanti akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Oke, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya mengenai syarat dan rukun dari akad jual beli salam. Nah, ada beberapa syarat dari jual beli salam. Yang pertama, jual beli ini barangnya itu harus memiliki kriteria yang jelas, mulai dari ukurannya seperti apa, beratnya itu seperti mau berapa kilo ketika ditimbang, dari segi warnakah atau dari segi merek atau lainnya. Itu semua harus jelas pada saat nanti akad. Kemudian yang kedua, pembayaran itu harus dilakukan secara tunai di awal gitu, dan barang nantinya akan menyusul. Hal ini berbeda dengan nantinya akad istisna ataupun akad murabahah. Kemudian yang ketiga, penjual dan pembeli wajib menyepakati kriteria yang dipesan pada saat akad nanti transaksi itu berlangsung. Mau seperti apa nantinya? Balik lagi kepada poin pertama, dari pembeli itu mau kriteria yang seperti apa, dan apakah nantinya penjual itu menyanggupi atau tidak. Bila mana menyanggupi, disitulah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian yang keempat, harus adanya kesepakatan yang jelas kapan barang itu akan diserahkan. Nah, untuk akad jual beli salam ini harus tempo waktunya itu atau jangka waktunya yang diberikan oleh pembeli itu harus lama. Itu syaratnya. Kenapa? Bila mana jangka waktunya itu pendek, maka jatuhnya itu nanti akan goror gitu. Karena semakin panjang jangka waktu yang diberikan oleh pembeli, maka tingkat keberhasilan penjual untuk menyediakan pesanan dari pembeli akan berhasil, akan semakin besar. Berbeda dengan ketika pembeli itu memberikan jangka waktu yang pendek, maka nantinya peluang untuk si penjual itu menyediakan barang pesanan dari pembeli itu akan semakin kecil gitu peluang berhasilnya. Oke, kita lanjut kepada poin kelima. Barang pesanan harus tersedia di pasar saat jatuh tempo agar dapat diserahkan pada waktunya. Kemudian yang keenam, barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dalam tanggung jawab penjual, bukan dalam bentuk satu barang yang telah ditentukan dan terbatas. Jadi maksudnya di sini adalah barang yang dipesan oleh pembeli itu udah masuk ke dalam tanggung jawab dari penjual. Penjual harus menyediakannya. Dan juga ada poin penting dalam akad jual beli salam ini. Pembeli itu tidak boleh menentukan secara spesifik barang siapa yang ingin dia miliki gitu. Contohnya, saya ingin membeli kebun milik Pak Tono. Saya hanya ingin membeli kebun milik Pak Tono. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena belum tentu gitu nantinya si penjual itu mampu atau tidak untuk menyediakan kebun atau berhasil tidak untuk menyediakan kebunnya nanti pada saat proses penyerahannya.
malah nantinya akan jatuhnya gharar. Maka sebab itu kriteria juga tidak boleh terlalu spesifik sekali. Gak boleh misalkan saya menunjuk ingin seperti ini, ingin miliknya mobil Budini atau seperti apa, nah itu tidak boleh gitu. Oke, kita lanjut kepada rukun jual beli salam. Ada beberapa rukun. Yang pertama adanya transaktor, pasti itu adalah sebagai al-muslim dan al-muslam. Jadi adanya si penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua modal as-salam. Modal itu berupa uang gitu. Dan yang ketiga adanya sigoh atau akad. Baik akad itu bisa tertulis ataupun melalui ucapan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mengenai implementasi dari konsep jual beli salam itu sendiri. Rasanya dari beberapa materi yang sebelumnya saya paparkan mengenai akad jual beli salam ini akan kurang dipahami bila mana tidak ada pengaplikasian atau implementasi secara langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kelompok kami ini mengambil contoh adanya seorang pemesan yaitu Lisna memesan kerudung merek Rawis dengan berbagai warna sebanyak 10 kodi kepada Zura. Kemudian Lisna memberikan jangka waktu selama 3 bulan. Nah, dari situ Zura merasa sanggup untuk menyediakan pesanan dari Lisna tersebut dalam waktu jangka 3 bulan. Nah, saat itu pun Lisna langsung menyerahkan uang secara cash sebanyak 3 juta. Nah, disitulah terjadi akad jual beli salam. Kenapa? Karena di saat itu kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat, sehingga langsunglah si pihak pemesan itu memberikan uang secara tunai sebanyak 3 juta. Kenapa tunai? Karena di sini menggunakan akad jual beli salam. Bila mana menggunakan akad jual beli murabahah dan istisna, maka akan berbeda pula nantinya kesepakatannya. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah 3 bulan, Zura berhasil untuk menyediakan pesanan dari Lisna, yaitu kerudung Rawis sebanyak 10 kodi. Disitulah Lisna menerimanya. Itulah contoh pengaplikasian kecil dari akad jual beli salam. Kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu definisi istisna. Istisna adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli satu barang yang akan dibuat oleh produsen, yang juga menyediakan barang bakunya. Sedangkan jika barang bakunya dari pemesan, maka transaksi itu menjadi akad jaroh, yaitu sewa. Pemesan hanya bisa menerima jasa produsen untuk membuat barang. Ilustrasinya, istisna ini akad yang terjadi antara pemesan sebagai pihak yang pertama dengan seorang produsen suatu barang yang serupa dengan pihak yang kedua, agar pihak yang kedua membuatkan suatu barang yang sesuai dengan pihak yang pertama dengan harga yang pernah disepakati antara keduanya. Selanjutnya, dalil jual beli istisna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memesan agar dibuatkan cincin dari perak. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau, sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Riwayat Muslim. Perbuatan Nabi ini menjadi bukti bahwa akad istisna adalah akad yang diperbolehkan. Lanjut ke syarat jual beli istisna. Yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli istisna harus yang berakal, mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli. Yang kedua, kedua pihak haruslah saling ridho, tidak saling mengingkari janji. Yang ketiga, barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya dari jenis macamnya seperti apa, ukurannya seperti apa, mutunya seperti apa, dan sifat, karena barang yang akan diperjualbelikan itu harus diketahui dengan jelas kepastiannya. Selanjutnya ada rukun jual beli istisna. Istisna ini dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu pihak yang berakad. Di antaranya pembeli atau pemesan disebutnya mustani, yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang. Selanjutnya ada penjual disebutnya sani, yaitu pihak yang memproduksikan barang pesanan. Kategori yang kedua ada objek akad, di antaranya barang atau jasa dengan spesifikasi yang dipesan yang disebutnya masnu. Selanjutnya harga atau modal yang disebutnya thaman. Kategori yang ketiga ada akad atau sigot. Akad atau sigot ini ada serah ijab dan terima kabul. Serah ijab yaitu lafaz yang dari
pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual untuk membuatkan sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu. Yang kedua ada terima, yaitu kabul, yaitu jawaban dari pihak penerima yang menerima pesanan yang menyatakan persetujuannya atas hak atau kewajibannya. Lanjut, kemudian ada persyaratan jual beli istisna. Yang pertama ada penyebutan dan penyepakatan kriteria barang pada saat dilangsungkan. Maksudnya persyaratan ini mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesannya. Yang kedua ada tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Maksudnya jadi kalau misalkan kita menentukan waktu penyerahan barangnya, maka kayak akadnya secara otomatis itu akan berubah menjadi akad salam, sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad salam. Yang ketiga, yang terakhir itu ada barang yang dipesan. Maksudnya barang yang telah biasa dipesan dengan akad istisna. Jadi persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar diperbolehkannya istisna ini. Lanjut ke implementasi jual beli istisna. Ini sebagai contoh ilustrasi saja mengenai istisna. Ceritanya seperti ini. Desi memesan baju gamis sebanyak 250 piece kepada Ibu Kokom sebagai penjahit dengan kriteria kain jenis Lady Zara warna biru denim dengan tempo waktu 3 bulan. Nah, Ibu Kokom menyanggupinya dengan syarat Desi itu harus membayar DP sebelumnya untuk biaya jahit dan barangnya minimal 50% dari total biaya keseluruhannya. Kemudian Desi menyepakati atas persetujuan dan membayar uang DP sebesar 3 juta. Disitulah terjadi kesepakatan akad istisna. Nah, saat jatuh tempo, Bu Kokom berhasil menyediakan barang yang dipesan oleh Desi sesuai dengan kriteria yang Desi inginkan gitu. Dan telah disepakati sebelumnya. Desi pun melunasi sisa-sisa pembayarannya dan menerima barang tersebut. Ini contoh dari akad jual beli istisna. Dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari istisna ini itu pada dasarnya ketiga jenis jual beli di atas dapat kita pergunakan semua dengan catatan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebagai penjual, harus mengerti bagaimana cara dia menjemput rezeki melalui jalur perniagaan dengan benar, agar nantinya pun rezeki yang didapatkan menjadi berkah gitu. Sedangkan selaku pembeli pun harus mengerti barang yang ia peroleh, apakah dengan cara yang sesuai atau justru bertentangan dengan syariat.